Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista berhasil tiba di lembah batu Selogamping dan berhasil menemukan petunjuk untuk menguasai Aji Rawarontek dari sebuah batu hitam. Dan Ki Suro Abur-Abur menjadi korban dari keganasan racun yang berada di batu tersebut. Kita tinggalkan dulu Resi Amista yang berada di lembah batu Selogamping. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Kurangi kecepatan kuda kita di Wulan. Kota Raja Mandini sudah berada di hadapan kita. Untuk apa, Kakang? Kita larikan saja kuda kita hingga masuk ke dalam keraton itu. Raja yang culas seperti itu harus kita berikan pelajaran. Hiya, hiya, hiya. Adik Wulan, aku mempunyai rencana. Berhentilah dahulu. Oh. Rencana apa, Kakang? Dengarlah, Wulan. Kedatangan kita sekarang ini adalah untuk merebut istana itu kembali dan menyerahkan pada Ibunda Raden Sanjaya, Sri Sanaha. Iya. Setelah beberapa tahun, hubungan antara Poh Pitu dan Mandini telah terputus. Ki Guru Sangit Kiwo, yang dahulu adalah salah seorang tokoh dari keraton Mandini, tidak lagi berani mengunjungi keraton itu. Karena ia menduga Ki Darmodaya yang menjabat kekuasaan di Mandini telah berubah sikap. Itulah, Kakang. Dia telah mengirimkan pembunuh-pembunuh untuk melenyapkan Sri Sanaha, wanita yang seharusnya menjabat kekuasaan di keraton Mandini. Benar, Adi Bulan. Benar. Tapi kukira akan lebih baik jika kita tidak datang secara terang-terangan. Kita masuk secara diam-diam ke sana. Dan kita coba mempelajari situasi dan juga kekuatan di sana. Kenapa harus seperti itu, Kakang? Bukankah kita sudah berjanji dengan Raden Sanjaya yang kini tengah menunggu ibundanya di Poh Pitu untuk merebut keraton Mandini? Benar. Tapi bukankah tidak ada salahnya jika kita berhati-hati? Iya, kau benar, Kakang. Tapi itu akan banyak membuang waktu. Baiklah. Aku ikuti kemauanmu. Nah, bagaimana rencanamu? Kita akan memasuki keraton Mandini tanpa membuat kerusuhan. Kita akan memasuki keraton itu pada malam hari. Jadi kita harus menunggu setengah hari lagi? Tidak ada salah, bukan? Raden Sanjaya tidak membatasi waktu kita. Tapi tentu saja kita tidak akan berlarut-larut menyelesaikan masalah ini. Lalu apakah yang akan kita tunggu untuk menunggu malam tiba? Kita akan masuk dan melihat-lihat suasana di kota Raja Mandini. Marilah. Hiya, hiya. Kedua remaja itu memacu kudanya hingga tak jauh dari gerbang istana. Dan kemudian perlahan-lahan mereka memasuki gerbang kota Raja Mandini.
Mereka terus masuk melihat-lihat hingga mereka tiba di sebuah alun-alun yang besar yang tak jauh dari keraton Mandini. Lihatlah itu, Wulan. Keraton yang indah. Iya, kau benar, Kakang. Pastilah itu keraton Mandini. Letaknya berhadapan dengan alun-alun. Rasa-rasanya aku ingin saja menyerbu dan masuk ke dalam sana, Kakang. Aku pun demikian, Adik Wulan. Tapi akan lebih baik jika kita berhati-hati. Ayolah, kita mencari tempat untuk beristirahat, untuk menunggu malam tiba. Wulan, kita akan memasuki istana itu melalui pagar sebelah timur. Mari, Wulan. Berhati-hatilah, Kakang. Aku melihat penjaga beberapa orang yang menjaga di samping istana itu. Iya, aku juga telah melihatnya. Tunggu beberapa saat hingga penjaga itu melewati tempat ini, Kakang. Awas, Kakang. Iya. Merunduk sedikit. Penjaga itu dapat melihatmu. Iya. Bagaimana, Kakang? Sekarang? Iya, ayolah, Wulan. Wulan, cepat turun ke bawah sana. Di mana kita dapat menemukan Ki Darmodoyo? Kita akan mencari bangunan yang paling indah di istana ini, yang dijaga ketat. Dalam malam ini, kita akan segera menemukannya. Karena aku yakin tempat itu adalah tempat yang juga paling terang. Kita akan segera menemukan tempat itu. Ayolah. Kita seberangi taman itu dan masuk ke ruangan sebelah sana, Kakang. Benar. Ayo. Lihatlah itu, Kakang. Iya, kau benar, Wulan. Itulah tempat yang kita cari. Lihatlah, banyak penjaga ditempatkan di depan bilik yang indah itu. Kau alihkan perhatian mereka. Aku membutuhkan waktu sekejap untuk naik ke atas atap dan kemudian memasuki bagian dalam bilik itu. Baiklah, kau tunggu dulu di sini. Aku akan berpindah tempat ke sudut sana. Berhati-hatilah, Kakang. Jangan khawatir. Aku mempunyai cara untuk mengalihkan perhatian mereka darimu. Aku dapat menjaga diri. Kau juga berhati-hati, Wulan. Iya, Kakang. Hei, Ronggo. Apa itu di semak sana? Lihat cepat. Baik, Kakang. Ayo, ikuti aku ke sana, kawan-kawan. Ayo. Ayo. Sesaat ketika perhatian para penjaga itu tertumpah pada gerak yang mencurigakan di semak-semak taman, Anting Wulan melenting naik dari arah lain ke atas atap bilik indah yang dijaga ketat. Sementara itu beberapa orang penjaga yang mendekati semak di sudut yang gelap telah menggenggam pedang di tangan mereka. Dan ketika mereka tiba tak jauh dari tempat yang mencurigakan, Dasar penakut. Hei, ada apa, Ronggo? 2 ekor burung, Kakang. 2 ekor burung yang tengah bermesraan di semak ini. Periksa yang baik.
Kakang. Apakah Kakang ingin aku masuk ke semak itu dan mencarikan burung malam itu untuk kita santap? Hah? Setan kau. Ada apa kalian ini? Ada apa kalian tertawa-tawa? Apakah kalian ingin mencari mati? Apakah kalian ingin mengganggu Rektian Darmodoyo? Maafkan kami, Ki. Saya menjadi lupa diri melihat mereka kurang mengindahkan perintah saya, Ki. Benarkah demikian? Ampun, Ki. Ampun. Kami diperintahkan untuk mencari dan memeriksa tempat yang mencurigakan itu. Semak itu, Ki. Iya, Ki. Dan kami sudah melakukannya. Tapi Kakang Pandeka menyuruh kami mengulangi memeriksanya. Padahal kami telah melihat di semak yang mencurigakan itu, kami hanya menemukan sepasang burung malam. Kawan-kawan semuanya juga telah melihat dan menyaksikan. Benar, Ki. Benar. Ya. Di mana tempat yang kalian curigai itu? Itu di sana itu, Ki. Akan kulihat. Siapakah laki-laki yang hebat itu? Agaknya dia adalah jago dari istana ini. Untung saja aku cepat berpindah tempat setelah melepaskan 2 ekor burung itu. Aku akan menunggu pekerjaan Anting Wulan. Itu dia, Adik Wulan. Apa yang dibawanya itu? Aku akan melempar batu ini ke semak sana. Bagus. Mereka mengalihkan perhatiannya ke semak-semak sana. Itu dia Anting Wulan melayang ke arahku. Adik Wulan, sembunyi cepat. Kemari. Mereka pasti akan mencari kita. Hayo! Cepat periksa seluruh tempat ini. Ya. Hei, Romo, cepat beritahu Ki Waringin. Hei, aku sempat melihat bayangan seseorang berlari ke arah utara sana. Ayo, kalian yang lain ikut aku. Ya. Ayo. Wulan, apa yang kau bawa? Ini dia orang yang kita cari, Kakang. Ki Darmodoyo. Bukankah rencana kita semula hanya meletakkan surat ini di biliknya? Kita akan mengertaknya dan melihat reaksinya setelah membaca surat yang dikirim oleh Raden Sanjaya. Nanti saja. Sekarang kita tinggalkan tempat ini dahulu. Nanti kuceritakan. Ayo. Cepat perintahkan tutup gerbang istana. Amati setiap sudut istana. Kita baru saja kedatangan pencuri. Rakyat Darmodoyo dilarikannya. Kepung dan perkuat penjagaan. Ayo cepat. Hei, Ronggo, pergi ke barak pasukan cadangan. Beritahu tentang peristiwa ini. Baik. Dalam sekejap saja, keadaan di Keraton Mandini menjadi ramai. Prajurit-prajurit serta pengawal dalam hilir mudik mencari junjungan mereka. Sementara itu di luar istana, di sepanjang jalan kota raja, ratusan prajurit serta pasukan berkuda hilir mudik. Gerbang kota raja telah ditutup dan dipenuhi oleh puluhan tokoh-tokoh serta jago-jago dari Keraton Mandini. Sementara itu Ki Waringin yang merupakan pengawal utama Rakyat Darmodaya berhasil menemukan 2 bayangan yang mencurigakannya. 2 bayangan berkelapa cepat menuju bagian timur. Aku akan mengikuti mereka. Mereka pasti akan meninggalkan kota raja melalui dinding sebelah timur ini. Benar dugaanku. Mereka melompat keluar. Dinding itu dilompatinya. Aku melihat salah seorang dari mereka memanggul sesuatu.
Oh ya, itu pasti tubuh seseorang. Tubuh Raklian Darmodoyo. Hai, berhenti pencuri! Kakang, ada yang mengejar kita. Ya, aku juga merasakannya sejak dari dalam kota raja. Hanya seorang. Kau bawalah terus ke arah timur sana. Aku akan mencoba menghadapinya. Hup, hup. Wulan, kau pergilah. Biar kita hadapi saja, Kakang. Aku juga ingin melihat sampai di mana kehebatan jago dari Keraton Mandini. Bagus. Rupanya kalian seorang yang sangat jumawa. Kalian berani berhenti untuk menghadapiku? Tentu saja. Apakah kau pikir kedatangan kami yang secara diam-diam merupakan pertanda bahwa kami takut pada kalian? Pada Istana Mandini? Siapakah sebenarnya kalian ini? Ilmu kepandian berlari kalian memang sangat hebat. Pastilah kalian berdua adalah dua orang pencuri yang terlatih. Benar. Kami memang pencuri yang terlatih. Pencuri yang dilatih untuk mencuri pencuri licik seperti ini. Seperti junjunganmu ini. Kalau begitu serahkan kembali junjunganku. Atau aku akan memberikan hukuman yang tidak terkira untuk kalian. Tahukah kalian siapakah aku ini? Hah? Belum. Silahkan perkenalkan dirimu. Aku akan mendengarkan. Wah, setan betina liar. Oh, terlalu mempermainkan aku, Ki Waringin. Hup! Serahkan junjunganku kembali, atau aku akan memberikan hukuman yang tidak terkira untuk kalian. Tahukah kalian siapakah aku ini? Sayang sekali, Paman. Aku belum mengenal siapa dirimu. Silakan, jika ingin memperkenalkan diri. Setan betina liar. Kau terlalu mempermainkan diriku. Ki Waringin. Ini, kau pukullah. Hup! Celaka. Licik kau wanita iblis. Lepaskan junjunganku itu. Dan mari kita bertempur. Kakang, kau layanilah kerbau penjaga itu. Aku tidak berselera melayaninya. Anting Wulan kemudian meletakkan tubuh Ki Darmodaya. Dan kemudian ia duduk bersila di samping Ki Darmodaya yang tidak sadarkan diri. Betina gila kau. Benar-benar hendak mencari mampus. Tunggu dulu, Paman Waringin. Dengarlah dahulu. Serahkan dulu junjunganku. Baru kita bicara. Ki Waringin menerjang Raden Sakapal Wakunda tanpa ampun. Serangan-serangannya yang dibarengi dengan teriakan-teriakan yang bagikan hendak menghentak dan merontokkan isi dada. Sesaat, Raden Sakapal Wakunda yang terkejut, terdesak dan diburu oleh pukulan-pukulan dahsyat dari Ki Waringin. Liar sekali serangan-serangannya. Aku harus memperbaiki posisiku. Celaka. Dia benar-benar tidak memberikan kesempatan padaku untuk memperbaiki dan menyiapkan diri. Tak ada jalan lain lagi. Aku akan coba. Aku akan coba menumbuk pukulan ganasnya ini. Luar biasa sekali tenaga anak muda lawanku ini. Tanganku seakan-akan menjadi lumpuh oleh getaran tenaga sakitnya. Aku akan mencoba menerjangnya dengan sepenuh tenagaku. Aku harus berhati-hati agaknya. Lawanku ini memiliki kepandaian yang tidak dapat kubuat main-main. Akan kuhadapi dengan jala sukmaku.
Berhentilah anak muda. Kau memang hebat. Karena itu aku akan mencoba kekuatanmu lebih jauh lagi. Anak muda, berhentilah berputar-putar. Hadapi aku. Jangan berputar-putar seperti seorang pengecut. Orang tua, hadapilah aku. Ini justru serangan andalanku. Setan berang. Apa maksudnya menyerangku sambil berputar mengelilingi tubuhku? Baik. Apa yang terjadi? Aku merasakan gerak dan seranganku seperti terhambat oleh kekuatan yang aneh. Bagaimana, Paman? Apakah kau mau mendengarkan kata-kataku? Setan, mendengarkan kata-katamu berarti aku menyerah pada setan kecil seperti dirimu. Benar-benar iblis anak muda ini. Semakin lama, Ki Waringin merasakan serangannya menjadi semakin tidak berkembang. Pengawal utama dari keraton Mandini itu semakin menjadi lemah. Suatu kekuatan sakti seakan-akan tengah membelenggunya secara perlahan-lahan. Dan beberapa saat kemudian, Ki Waringin jatuh lemas tidak berdaya. Nah, sekarang dengarlah kata-kataku, Paman. Aku akan membawa junjunganmu untuk beberapa saat. Kau kembalilah saja ke istana. Kelak, aku akan mengembalikannya ke istana Mandini. Tapi, apakah yang kalian perbuat dengan junjunganku? Kami akan meminjamnya untuk beberapa saat. Mungkin tidak sampai fajar. Kami sudah mengembalikannya ke keraton Mandini. Tunggu dulu anak muda. Apakah kalian bisa menjelaskan siapakah sebenarnya kalian ini? Maaf, Paman. Kelak Paman pasti akan mengetahui siapakah kami ini sebenarnya. Ayo Rawulan, biar aku yang membawa Darmodoyo. Paman, kami pergi dulu. Apa yang akan terjadi dengan diriku? Anak muda itu tidak melepaskan diriku dari belenggu aji kesaktiannya. Aku terbebas. Apakah harus ku kejar kedua anak muda itu? Tapi kukira tidak ada artinya. Ilmu kepandaian seorang di antara mereka saja tak dapat kuatasi. Apalagi jika aku harus menghadapi kedua-duanya. Kukira mereka tidak akan bermaksud jahat terhadap junjunganku. Kutunggu saja mereka di keraton. Sementara itu di sebuah pondokan yang kumuh di pinggiran sebuah hutan. Di mana aku berada? Gubuk kotor. Oh iya. Aku ingat sekarang, ketika aku tengah duduk di serambi, di samping taman kecil. Tiba-tiba saja aku merasa tubuhku disergap oleh sebuah bayangan. Dan setelah itu,
Aku tidak ingat lagi apa yang terjadi dengan diriku. Ya, aku tidak sadarkan diri lagi. Apa yang terjadi dengan diriku sebenarnya? Apakah telah terjadi sesuatu di keratonku? Dan bagaimana dengan keluargaku? Celaka. Perbuatan setan manakah ini? Mengapa para pengawalku serta penjaga istana tidak menolongku? Apa ini di kakiku? Sebuah surat. Iya, sebuah surat. Agaknya surat ini ditujukan untukku. Paman Darmodoyo yang baik, bagaimanakah kabarnya Paman selama ini? Aku ingin sekali berjumpa dengan Paman. Aku mendengar tentang diri Paman, tentang pengabdian Paman pada ibundaku, pada keraton Mandini besar sekali. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih. Aku telah tiba di Pohpitu dan bertemu dengan ibunda. Aku bergembira sekali. Tapi untuk itu aku mengharapkan agar ibu mau kembali ke keraton Mandini. Dan aku harapkan Paman segera mempersiapkan penyambutan ibundaku. Jemputlah ibundaku di Pohpitu, dan terima kasih atas pengabdian Paman selama ini. Salam hormat dariku, Sanjaya. Sanjaya. Jadi anak itu yang telah menculik dan membawaku ke tempat ini. Apakah dia datang untuk membalaskan dendamnya? Kurang ajar. Di mana anak itu? Dan di mana para pengawalku? Gelap sekali di luar gubuk ini. Agaknya aku berada di tengah hutan belantara. Setan, kemana aku harus pergi? Disadari oleh Ki Darmodaya, sejak tadi dua pasang mata mengintai semua tingkah lakunya. Dan ketika melihat Ki Darmodaya beranjak mendekati pintu, nah, apakah Kakang sudah mendengarnya? Iya. Agaknya orang tua itu benar-benar licik. Manusia serakah. Jika begitu, marilah kita teruskan rencana kita, Wulan. Ayolah, tinggalkan saja dia di dalam pondok ini. Dan tutup pintu itu rapat-rapat. Kita akan segera kembali ke Istana Mandini. Siapa kalian? Mau apa kalian datang ke istana malam-malam seperti ini? Aku datang hendak mencari Ki Waringin. Cepat, carilah Ki Waringin. Siapakah kalian ini? Mengapa kalian bersikap liar dan gila seperti ini? Tahukah kalian siapa orang yang kau cari itu? Cepat, beritahu orang tua itu. Kami datang sehubungan dengan hilangnya junjungan kalian. Hai, kawan-kawan! Bersiaplah kalian! Dua orang tamu ini mencurigakan. Ya, baik. Ya. Tunggu. Kalian kembali lagi. Bagus. Di manakah junjungan kami? Dengarlah. Kami berdua datang kemari adalah merupakan utusan dari Raden Sanjaya. Raden Sanjaya? Apa pula permainan yang tengah kalian lakukan ini? Di mana junjungan kami? Kalian semua adalah manusia-manusia tolol.
jika memang tidak ingin dikatakan sebagai pengkhianat-pengkhianat rendah, dengarlah. Raden Sanjaya adalah junjungan kalian yang sesungguhnya. Beliau adalah putra dari junjungan kalian Sri Sanaha. Oh, mereka adalah utusan dari kita yang dulu itu. Nah, itu siapa wanita? Sekarang, junjunganku penguasa yang syah dari Keraton Mandini ini menuntut haknya. Junjungan kalian, Ki Darmodoyo, adalah hanya sekedar penasihat yang diberi kuasa sementara. Nah, kedatanganku malam ini adalah hendak meminta kesediaan kalian semua untuk menyambut kembali junjungan kalian penguasa yang syah dari keraton ini. Para prajurit, pengawal dalam istana, serta Ki Waringin sejenak menjadi gelisah. Mereka tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana. Akan tetapi, tiba-tiba dari belakang kelompok para prajurit, belayang 4 bayangan ke tengah-tengah arena, dan kemudian langsung menghadapi Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Kakang Waringin, mengapa Kakang berdiam diri saja? Mengapa Kakang tidak menyumbat dan menghancurkan mulut 2 orang ini? Hei, Paman Botak, jangan coba-coba mempengaruhi orang. Apakah Paman masih merasa kurang berempat menghadapi kami? Setan! Tunggu adik-adikku. Bersabarlah kalian semua. Aku masih merasa penasaran dengan sikap Kakang Waringin. Dengarlah Kirandu. Aku telah dikalahkan oleh salah seorang dari mereka. Kakang dikalahkan oleh seorang di antara mereka. Siapa orangnya? Laki-laki itu? Ataukah wanita yang memang mencari mati itu? Laki-laki itu, Kirandu. Berhati-hatilah jika kau ingin menghadapi mereka. Lalu kau sendiri tidak akan membantu kami. Kau akan berpeluk tangan menonton kami bertarung. Tutup mulutmu, Randu. Jangan kau mengurusi diriku. Apa? Hei, aku datang kemari untuk bertempur. Mengapa kalian berempat justru membelakangiku? Hadaplah kemari. Layani aku. Tunggulah Kakang Waringin. Tunggu dan saksikan aku mendera anak itu. Dan Kakang, jika merasa telah menjadi manusia tidak berguna, duduk saja di tangga itu. Kakang Saka, agaknya kita tidak mempunyai waktu untuk melayani mereka bercakap-cakap. Kita beri saja mereka hajaran secepatnya. Iya, memang kita tidak mempunyai banyak waktu. Iblis wanitaku, hirup darahmu. Hop, iya. Kita tidak perlu buang banyak waktu di tempat ini. Baiklah, kita lemparkan saja mereka, Wulan. Hop! Awas, menjauh. Serang mereka dengan senjata lempar. Hop. Maka, naga saktinya benar-benar luar biasa. Hujan dari serangan senjata lemparku tidak dapat menembus gulungan kekuatan saktinya. Hati-hati, kepung terus dan cari kesempatan yang baik. Ayo! Ayo kakak, kita beri hajaran mereka. Apakah kalian tidak juga akan menyerah? Iya. Aku menyerah. Menyerah. Bagaimana, Kirandu? Apakah kau bersama-sama dengan saudara-saudaramu tidak juga menyerah? Kami menyerah. Kami tunduk pada junjungan kalian yang sebenarnya, Sri Sanaha. Ya. Kami akan tunduk dan taat pada beliau. Bagus. Siapakah di antara kalian yang masih mengenal junjungan dan penguasa Syah Keraton ini? Acungkan jari kalian. Ternyata masih cukup banyak yang mengenal beliau. Tapi mengapa bisa keadaan berubah seperti ini? Ki Waringin,
Kau juga ternyata masih mengenal beliau. Ya, aku masih mengenal beliau. Aku masih mengingatnya. Tapi bujukan serta hadiah-hadiah yang diberikan oleh Rakrian Darmodoyo membuat aku lupa diri. Hilang semua rasa setia dan baktiku pada junjunganku yang sesungguhnya Sri Sanaha. Iya. Lalu, bagaimana dengan kalian? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Walaupun kami tidak pernah mengenal beliau, tapi ya, kami berjanji akan tunduk dan taat padanya. Kata-kata yang telah kami ucapkan 4 serangkai dari perguruan Sungai Bajul Putih tidak akan kami tarik dengan begitu saja. Bagus. Bagus. Ternyata kau adalah seorang pendekar yang dapat memegang kata-kata. Kau adalah seorang pendekar sejati. Nah, untuk itu, kami harapkan malam ini juga, hingga esok hari, kalian semua mempersiapkan segala sesuatu untuk penyambutan Sri Sanaha. Mungkin junjungan kalian itu akan datang esok hari. Kami semua menunggunya. Bagus jika begitu. Nah, malam ini, aku akan kembali ke Pohpitu. Dan besok, aku akan datang bersama-sama dengan beliau, Sri Sanaha, dan juga putranya Raden Sanjaya. Nah, kami pergi dulu. Mari, Kakang. Keesokan harinya, bersama-sama dengan ibundanya dan para tokoh dari Padepokan Pohpitu, Raden Sanjaya menuju Keraton Mandini. Ki Waringin yang memimpin persiapan penyambutan bersama-sama dengan sejumlah prajurit menyambut kedatangan junjungan mereka yang baru di gerbang kota raja. Bersiaplah kalian semua. Dari utusan yang baru kuterima, mereka sudah memasuki wilayah Mandini. Itu dia, mereka datang. Lihatlah debu yang mengepul itu. Lihat umbul-umbul itu menyembul di antara debu-debu yang berterbangan. Bersiaplah. Prajurit Keraton Mandini berjajar dengan rapi menyambut kedatangan Sri Sanaha bersama dengan putranya Sanjaya. Dan kemudian mereka mengiringi rombongan kecil itu menuju Keraton Mandini. Dan setiba di Keraton Mandini, upacara penyambutan pun dimulai. Selamat datang, tuanku. Selamat kembali ke Mandini. Atas nama seluruh Keraton Mandini, kami memohon maaf dan ampunan dari tuanku. Bangkitlah, Paman Waringin. Berdiri tegaklah. Kau adalah tulang punggung dari Keraton Mandini. Ampun, tuanku. Hamba tidak berani untuk bangkit. Hamba mohon maaf dan ampunan terlebih dahulu. Baiklah. Bangkitlah, Paman Waringin. Aku mengampunkan semua kehilapanmu. Terima kasih. Terima kasih atas semua kebaikan tuanku. Paman Waringin, dalam kesempatan yang baik ini, aku ingin kau memperkenalkan putraku ini pada seluruh prajurit dan isi istana ini, dan juga seluruh kawula Mandini yang hadir di luar istana, serta kau beritahukan pada mereka semua bahwa putraku Sanjaya ini yang akan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di sini. Ibunda, saya... Anakku, ibu sudah terlalu lelah. Padepokan Pohpitu adalah tempat yang terbaik untukku. Karena itu, keraton ini kuserahkan padamu. Aku harap kau tidak mengecewakan aku, ibundamu. Tapi... bagaimana dengan Galuh, Ibunda? Aku percaya kepadamu, Sanjaya. Aku percaya kau mampu untuk menyelenggarakan
dan memimpin tidak hanya di Galuh. Aku percaya kepadamu, Nak. Karena itu, kuserahkan Mandini pada kebijaksanaanmu. Baiklah, saya terima Ibunda. Nah, Paman, beritahulah segera. Baik, tuanku. Dengan suara lantang, Ki Waringin memberitahukan tentang berita itu. Dan kemudian beberapa orang pembantunya menyebar keluar istana, menjelaskan pada para penduduk yang berkumpul ramai di luar. Dan beberapa saat saja, teriakan puji-puja menggemuruh di sekitar keraton Mandini. Terima kasih Kakang Saka. Terima kasih Kak Ulan. Kalian banyak membantuku. Selamat Tuanku Sanjaya. Iya. Selamat dan sejahteralah selalu. Kenapa kalian juga ikut-ikutan seperti ini? Sekarang Tuanku adalah seorang raja. Seorang manusia utama. Manusia yang merupakan wakil dewata. Mulai saat ini, saya tidak dapat bersikap sebagaimana dahulu. Benar, Tuanku. Tuanku harus dapat menjaga kebesaran Tuanku. Apakah dengan demikian, kalian berdua ingin menjauh dan meninggalkan diriku? Sama sekali tidak, Tuanku. Tuanku adalah junjungan kami. Kami akan tetap setia pada Tuanku. Baiklah. Aku menerima bentuk dan sikap kalian yang lain ini. Tapi sesungguhnya lah, aku masih menganggap kalian sebagai saudaraku sendiri. Jika tuanku ingin beristirahat, silakan. Hamba telah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih, Paman Waringin. Marilah anakku Sanjaya. Dan kalian, beristirahatlah Wulan, Saka. Terima kasih, Tuanku. Hamba mohon pamit untuk istirahat. Sementara itu dari arah luar kota raja, berderap seekor kuda dengan kencangnya memasuki gerbang. Ternyata penunggangnya adalah Ki Darmodaya yang dibuang ke tengah hutan oleh Anting Wulan dan Saka Palwaguna. Aku akan mengumpulkan semua tokoh-tokoh dan prajurit pilihanku. Poh Pitu akan kubuat menjadi karang abang. Akan kubumi hanguskan. Aku tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun bagi Sanaha dan putranya untuk bangkit menuntut haknya. Dan Dini telah menjadi milikku. Menjadi milikku. Itu dia. Istanaku sudah nampak di depanku. Hoi, prajurit! Cepat kalian panggil Ki Waringin, Ki Randu dan saudara-saudaranya, serta perwira-perwira utama. Cepat laksanakan! Mengapa kalian diam mematung seperti itu? Apa kalian sudah gila? Tidak mencari mati? Cepat laksanakan! Prajurit! Siapa namamu? Dan siapa pemimpin kelompokmu? Katakan! Jangan paksa prajurit itu, Tuan Darmodoyo! Apa yang telah terjadi di Waringin? Mengapa sikapmu jadi gila dan tidak tahu aturan seperti ini? Apa yang telah terjadi? Ada apa, Paman Waringin? Apa yang telah terjadi? Dan siapakah orang itu? Dia adalah Ratrian Darmodoyo. Jadi ini Paman Darmodoyo. Ya. Mari silakan masuk, Paman Darmodoyo. Setan. Iblis, demit, ada apa ini? Siapa orang itu, Waringin? Dan apakah kau tidak lagi mengenal diriku? Waringin, jangan menunduk. Pandanglah aku.
Ini aku junjunganmu Rakrian Darmodoyo. Hah? Katakan apa yang telah terjadi. Tenanglah, Paman. Seluruh isi istana ini dan juga seluruh rakyat Mandini telah menerima kembali ibundaku Sanaha. Jadi, ternyata kalian dan kau adalah Sanjaya. Iya, benar, Paman. Tentu Paman sudah membaca suratku. Marilah masuk. Kita bicara sambil minum minuman hangat di dalam. Iblis, setan, demi. Hoi, kalian para perwira dan juga para prajuritku. Apakah kalian dengan begitu saja akan meninggalkan diriku? Apakah kalian semua pengecut hina? Hah? Ada apa dengan kalian? Kalian jadi seperti ini, mudah menerima orang yang tidak pernah kalian kenal. Dan kau juga, Randu? Setan, pengecut! Hea, hea, hea! Melihat keadaan yang tidak menguntungkannya lagi, Ki Darmodaya memacu kudanya, dan pedang yang sejak tadi telah digenggamnya diayunkan dari atas kudanya pada prajurit penjaga gerbangnya. Setan! Kejar orang itu! Cepat kejar! Biar, Paman. Hup! Raden Sanjaya yang merasa geram melihat sikap dari Ki Darmodaya segera saja mengayunkan tangannya. Dan seketika itu juga, sebuah kekuatan yang kasat mata menggulung dan menerjang Ki Darmodaya yang telah berada belasan tombak darinya. Seluruh kaula Mandini yang berada di halaman keraton ternganga melihat kehebatan dari junjungan mereka yang baru. Tanpa mereka mengerti, Ki Darmodaya yang telah berada di luar gerbang dan masih terlihat oleh mereka terjatuh dari kudanya dan kemudian tidak sadarkan diri. Tangkap dia, Paman Waringin, dan kurung dalam tahanan. Baik. Baik, tuanku. Ada apakah Ibunda memanggil Ananda? Anakku Sanjaya, aku ingin kelak kau tumbuh menjadi seorang raja yang besar. Aku ingin agar kau kelak menjadi seorang manusia utama yang disegani. Karena itu anakku, aku minta kau melakukan sesuatu untuk dirimu dan juga untuk masa depanmu. Apakah maksud Ibunda itu? Untuk mencapai kebesaran, keberhasilan, kita manusia tidak boleh melupakan akan bantuannya. Bantuan darinya Dewata Agung. Lalu, apakah maksud Ibunda? Gunung Wukir, sejak dahulu hingga kini, merupakan pusat keberkahan. Aku ingin kau pergi ke lereng gunung itu dan bersembahyang pada Hyang Agung di sana. Nah, pergilah kau ke sana dan mohonlah pada Hyang Agung untuk memberkahi langkahmu, memberkahi hidupmu. Mudah-mudahan Ia yang memiliki kekuasaan tanpa batas itu akan memberikan restu pada setiap gerakmu. Akan tetapi, ketahuilah anakku, perjalanan menuju tempat tersebut sangatlah berbahaya. Ki Guru Sangikiwo tidak pernah sanggup untuk sampai ke lereng sana. Ada apakah di sana, Ibunda? Hingga Paman Sangikiwo tidak sanggup sampai ke lereng gunung itu. Aku juga tidak banyak mengerti. Tapi jika kau ingin mendapat penjelasan, kau dapat menemui Sangikiwo. Dia masih berada di istana ini. Sesungguhnya lah, aku merasa berat untuk menyampaikan hal ini padamu. Tapi, ya, Paman Sangikiwo yakin padamu. Yakin akan keberhasilanmu. Baiklah, Ibunda. Saya akan membicarakan masalah ini dengan Kakang Saka dan Kak Wulan. Baiklah anakku. Dengan bantuan mereka, aku menjadi semakin tenang. Pergilah, nak. Baiklah. Ananda mohon pamit, Ibunda.
Tuanku Prabu, ada apakah malam-malam begini tuanku datang mencari hamba? Paman, Ya, baru saja ibunda bercerita padaku tentang lereng Gunung Wukir, tentang bersembahyang memohon berkah. Ada apakah di sana, Paman? Apakah Paman yang pernah naik ke sana dapat menceritakan pada saya? Ya. Syukurlah jika memang tuanku Prabu tertarik. Ketahuilah tuanku, sejak beberapa ratus tahun yang lalu, gunung ini merupakan pusat sembahan banyak orang. Penduduk sekitar tempat ini, para pejabat dari banyak kerajaan, dan bahkan dari orang-orang seberang lautan. Begitu hebatnyakah gunung itu? Ada apakah di sana, Paman? Sudah merupakan kepercayaan turun-menurun, dan banyak yang telah membuktikannya. Banyak orang yang terkabul permohonannya yang datang ke tempat ini. Siapakah yang tinggal di lereng gunung itu, Paman? Sebenarnya, bukan di lereng Gunung Wukir sembahan kami itu bertempat tinggal, tapi di puncaknya. Akan tetapi, untuk memohon berkah, bersujud di atas sana, tidak ada seorang manusia pun yang sanggup. Lereng Gunung Wukir pun sudah menjadi idaman banyak orang. Sedangkan puncaknya bagi kami adalah swarga loka yang tidak akan dapat kami capai. Karena untuk dapat tiba di sana terlalu banyak bahaya dan rintangan. Seakan-akan bentangan neraka menghalangi kami. Benar-benar sebuah tantangan yang menarik, tuanku. Pergilah ke lereng sana. Akan tetapi, janganlah mencoba untuk naik hingga ke puncaknya. Hamba yakin tuanku akan dapat mencapai lereng Gunung Wukir, dan kelak tuanku akan berhasil menjadi seorang raja besar. Bagaimana Kakang Saka? Kak Wulan? Tantangan itu sangat menarik bagi kami seorang petualang. Tapi bagi tuanku, apakah tidak terlalu berbahaya? Kerajaan Mandini dan juga Galuh di Pasundan menunggu kedatangan dan kehadiran tuanku. Tidak apa-apa, Kak Wulan. Akan kudaki lereng gunung itu, bahkan juga puncaknya. Aku harus tumbuh menjadi seorang penguasa yang besar. Lebih baik aku mati di puncak gunung itu daripada aku tetap tinggal menjadi Sanjaya yang hanya seperti ini. Tuanku. Saya mohon tuanku, janganlah mendaki hingga ke puncaknya. Memang kebesaran berkah yang akan kita dapatkan dihitung dari tinggi rendahnya kita bersembahyang di gunung tersebut. Jangan khawatir, Paman Sangikiwo. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke sana. Jika memang ibundaku akan menjadi cemas, maka aku harap kau jangan menceritakan hal ini pada beliau. Tapi tuanku... Dengarlah, Paman. Ini perintah. Jangan coba-coba menceritakan tentang rencanaku untuk mendaki Wukir hingga ke puncaknya. Hari sudah larut malam. Tidurlah, Paman. Aku dan juga Kakang Saka serta Kak Wulan juga ingin beristirahat. Mari Kak Wulan, Kakang Saka. Mari. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Raden Sanjaya dengan ditemani oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna dilepas oleh Sri Sanaha ibundanya.
dan Ki Guru Sangikiwo mengantarkannya hingga ke kaki Gunung Wukir yang tak jauh dari kota Raja Mandini. Kukira Paman Sangi tidak perlu repot mengantar kami. Gunung itu dengan jelas terlihat dari sini. Kami dengan mudah akan dapat tiba di lerengnya. Hamba kira tidak begitu, Tuan Putri. Jalan menuju puncak penuh dengan bahaya. Hamba akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk dapat cepat sampai ke atas sana. Hamba akan mengantarkan tuanku hingga ke desa Cungkang. Dan dari sana, tuanku dapat naik dengan rintangan yang tidak terlalu berat. Paman, masih jauhkah desa Cungkang itu? Tidak, Raden. Desa Cungkang terletak berdampingan dengan Selo Gamping. Selo Gamping? Iya, Selo Gamping. Selo Gamping adalah sebuah celah yang merupakan batas antara Gunung Wukir dan Merbabu. Sebelum hari menjadi panas, kita akan tiba di desa Cungkang. Hiya, hiya, hiya! Tinggalkan dulu Raden Sanjaya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna yang hendak menuju puncak Gunung Wukir. Sekarang marilah kita ikuti kembali kisah dari Prabu Sora. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora yang ditinggalkan oleh Resi Amista bertemu dengan Raden Purbaya dan Cempaka. Dan dalam pertempuran melawan dua remaja Karang Sedana itu, Prabu Sora mendapat luka yang cukup parah. Aku harus segera meninggalkan dua anak setan itu. Aku akan mendahului mereka pergi ke arah timur. Aku akan mencari Amista dan juga memberinya ajaran. Setan tua itu benar-benar tidak tahu diuntung, tidak tahu berterima kasih. Dia meninggalkanku hanya untuk mengejar sebuah aji yang menggiurkannya. Aduh, aku harus mencari seekor kuda dan mengejarnya hingga ke Selo Gamping. Ya, aku ingat Kisuro Abur-Abur pernah menyebutkan nama itu. Pasti ia menuju ke sana. Kuda yang berhasil dirampas dari seorang penduduk desa dipacu menuju arah timur. Beberapa kali Prabu Sora berhenti untuk beristirahat, sekaligus mencoba menyembuhkan luka dalamnya. Dan keesokan harinya, ia tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing. Apa yang telah terjadi di desa ini? Agaknya ini adalah markas gerombolan perampok. Iya, itu bukankah itu adalah Ki Menggolo? Apa yang terjadi dengannya? Prabu Sora mendekati mayat Ki Menggolo yang kelihatan terpisah dengan puluhan mayat lainnya. Tapi sebelum ia mendekati mayat itu, matanya yang tajam melihat datangnya 3 ekor kuda yang menuju ke arahnya. Celaka. Pastilah itu rombongan dari Raden Sanjaya dan 2 anak muda Gua Larang. Aku harus menyingkir. Iya.
dapat berderap dengan kuda ini. Matanya yang tajam tentu akan melihat kehadiranku, dan telinganya akan dengan mudah mendengar derap kuda jelek seperti ini. Aku akan meninggalkan desa ini dengan ilmu lari cepatku. Iya. Hup! Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, rombongan yang datang itu adalah Raden Sanjaya, Anting Wulan, dan Raden Sakapalwaguna. Ketiga anak muda itu sempat melihat berkelebat bayangan seorang yang berlari cepat, tapi mereka tidak pernah bisa menduga bahwa itu adalah Prabu Sora. Oh, aku harus berlari sejauh-jauhnya ke arah timur. Desa itu, desa para perampok itu, Ki Menggolo. Apakah semua itu adalah perbuatan dari Amista? Iya, pasti itu semua adalah perbuatannya. Aku akan terus ke arah timur. Pastilah Selogamping masih berada di depanku. Tapi aku harus beristirahat dan memulihkan semua tenagaku sebelum bertemu dengan Amista si licik itu. Prabu Sora tiba di kaki Gunung Wukir 1 hari sesudah kedatangan Sanjaya di sana. Dan setibanya di kerajaan Mandini, ia menyaksikan penobatan Raden Sanjaya dari keramaian penduduk kota raja. Dan siang itu juga, kurang ajar. Untuk apa anak itu tinggal dan memimpin di sini? Dia meninggalkan Galuh dan memegang kerajaan kecil ini. Tapi bagus. Ya, tetaplah kau diam di sini. Dengan demikian, aku akan lebih leluasa untuk mengambil alih Galuh di Pasundan. Tapi sebelumnya, aku harus mencari tahu di mana Selogamping. Aku harus dapat menemukan Resi Amista. Iya. Aku akan mencari seseorang untuk bertanya. Dan mudah-mudahan saja arahku ini tidak menyimpang. Iya, arah timur. Iya. Hei, siapakah itu di depanku? 3 orang yang tengah berkuda searah denganku. Oh, anak-anak itu. Waduh, berbahaya sekali. Aku harus mengurangi kecepatan kudaku. Kemanakah tujuan mereka? Dan siapakah laki-laki yang bersama mereka? Baiklah, aku akan mencoba mengintai mereka. Aku akan mengejarnya dengan ilmu lari cepatku agar aku dapat mengikutinya lebih dekat lagi. Yang jagat betara. Apakah mataku tidak salah melihat? Bukankah itu Mamangkuraya yang telah kubinasakan? Mereka berhenti. Iya, tidak. Aku tidak salah.
adalah kakek tua itu. Tapi bagaimana ia bisa berada di tempat ini? Mengapa dia berada bersama-sama dengan kedua anak itu? Siapakah yang sesungguhnya kubunuh? Aneh sekali. Baiklah, akan kulihat lebih dekat lagi. Aneh. Apakah kakek itu mampu bangkit kembali dari kuburnya? Mati suri? Atau sehebat itukah ilmu yang dimilikinya? Oh, celaka. Agaknya kuping kakek tua itu tajam sekali. Ia dapat mendengar kehadiranku di sini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Tunggu, siapa kau? Gila, pandaian kakek itu hebat sekali. Ia akan segera dapat mengejarku. Oi, tunggu! Berhenti! Ternyata kau Prabu Sora. Bagus. Kita berjumpa lagi. Ternyata dunia benar-benar sempit. Tidak salah pepatah orang tua kita. Dunia ini hanya sedaun kelor. Di tempat sejauh ini aku juga menemukan dirimu. Bagus Prabu Sora. Nah, sekarang marilah kita selesaikan perhitungan kita dulu. Ternyata kau lagi, Prabu Sora. Biarlah, Kek. Kami yang akan menyelesaikannya. Kami akan membalaskan dendam kakek dan juga ayahanda Prabu Ajikonda serta Kakang Landayan. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura, Prabu Sora. Kau dan Resi Amista yang telah menjadi jagal keji di Karang Sedana, kan? Setan tua, tukang fitnah. Aku hanya mempunyai urusan denganmu. Jangan lemparkan kesalahan yang sama sekali tidak ku ketahui. Baiklah. Aku akan memaksamu untuk membuka mulut dan mengakui perbuatan kejimu itu. Kau akan saksikan, Prabu Sora. Aku mampu untuk bertindak keji yang tiada terkira pada iblis seperti dirimu. Kau belum mampu untuk mengolah kemampuanmu itu, bocah-bocah setan. Karena itu terimalah ini. Kenapa jadi seperti ini, Adik Purbaya? Aku pun tidak mengerti kenapa kekuatan gabungan kita tidak mampu melemparkan Prabu Sora seperti beberapa hari yang lalu. Ternyata kalian belum mampu mengolah kemampuan kalian itu, bocah-bocah setan. Karena itu, kalian harus mampu saat ini juga. Iya. Awas, Kak. Mari kita coba hadapi lagi. Mana kehebatanmu itu, Haid? Mana kekuatanmu itu, anak-anak bodoh? Aku justru kini mengerti, Kau tidak pernah mengetahui cara menguasai kekuatan itu. Haid!
ini tidak akan kusia-siakan. Awas! Kita coba sekali lagi, Kak. Kerahkan tenaga saktimu. Hai! Bersiaplah untuk mati, anak-anak goblok. Ya. Jangan khawatir, cucu. Kakek sembuh kembali pada saat yang tepat. Ayo, mari kita bantu kakek, Kak. Tidak perlu Adik Purbaya. Lihatlah itu. Kakek sudah mendesak Prabu Sora. Apa yang terjadi dengan kakek lawanku ini? Tiba-tiba saja ia mengerang, tidak berdaya. Dan kini tiba-tiba saja ia menjadi sembuh kembali. Manusia kecil licik. Rasakan itu balasanku. Ini satu lagi. Agaknya kau seorang laki-laki sejati. Ayo bangkitlah terus. Lawanlah aku. Ayo. Ayo. Malah ini lagi. Dia sudah tidak berdaya lagi, Kek. Iya. Rasa-rasanya aku ingin membalas semua perbuatannya pada diriku dulu. Paman Prabu Sora, dengarlah. Paman, apakah kau masih dapat mendengar kata-kataku? Iya. Sekarang, jawablah dengan jujur, Paman. Apakah kau yang telah menganiaya dan membunuh ayahanda serta Kakang Landayan? Ketahuilah, justru saat ini aku tengah membuntutinya. Apa maksudmu, Paman? Resi Amista. Dialah yang telah melakukan semua itu. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak memiliki kepandaian untuk merubah bentuk. Merubah bentuk menyerupai Raden Sanjaya. Dia yang melakukannya. Aduh. Lalu, di manakah sekarang Resi Amista? Dia kini sedang menuju Silau Gamping. Silau Gamping. Tewaskah dia, Kek? Tidak. Sama sekali tidak. Dia hanya tidak sadarkan diri. Lalu, apakah yang akan kita lakukan padanya, Kek? Ya, terserah pada kau, cucu. Aku sudah cukup melampiaskan dendamku padanya. Sekarang bagaimana denganmu? Aku yakin dia juga terlibat dalam usaha pembunuhan ayahmu. Bahkan bukan tidak mungkin dia yang menjadi dalangnya. Iya, memang dia terlibat, Adik Purbaya. Suara yang aku dengar yang memanggil Sanjaya Samaran itu pastilah Prabu Sora. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan padanya, Adik Purbaya? Raden Purbaya termenung memandangi tubuh Prabu Sora yang tergeletak tidak berdaya. Lama sekali ia memandangi tubuh yang bersimbah darah akibat pukulan-pukulan dari kakeknya Mamang Kuraya. Dan beberapa saat kemudian, Raden Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Lepaskan saja. Biarkan dia bebas kembali. Jadi, untuk apa kepergian kita ini, Adik Purbaya? Berpesiar? Mengapa setelah jauh-jauh kita mencari, kita membiarkannya begitu saja? Iya, aku mengerti, Kak. Aku mengerti. Tapi, apakah yang semestinya kita lakukan sekarang? Membunuhnya? Membunuhnya dengan menghujani pukulan pada tubuh
yang telah tak berdaya seperti ini? Atau melemparkan batu besar itu ke kepalanya, sebagaimana aku membunuh Dandung Amoksa dulu? Begitukah, Kak? Tapi orang ini adalah pembunuh ayahandamu, adik Purbaya, dan juga pembunuh Kakang Landayan yang tengah kita cari dan kejar. Itu adalah sikapku, Kak. Silakan jika memang Kak Cempaka ingin membalaskan dendam Kakang Landayan suamimu. Lakukanlah sekehendak hati Kak Cempaka. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Membiarkannya pergi dan bebas? Ya, begitu jika memang Kak Cempaka menanyakan sikapku. Bukan menjadi sikap seorang ksatria untuk menyiksa, apalagi membunuh orang yang telah tidak berdaya seperti ini. Sudahlah, Kak. Jika saat ini kita berada di istana, tentu kita akan dapat memberikan hukuman. Setidak-tidaknya mengurungnya. Tapi aku tidak dapat melakukannya di sini. Tidak, Kak. Lalu, apakah yang akan kita lakukan selanjutnya? Akan kembali ke Karangsedana? Atau... Tidak. Aku masih ingin mencari Resi Amistah. Resi itu memiliki sikap yang sangat liar. Dan aku curiga, Kak. Curiga apa? Mengapa sampai terjadi pertikaian di antara Prabu Sora dan Resi Amistah? Karena itu, aku harus menemukannya dahulu, Resi itu. Dan ya, aku harus membalaskan dendamku. Aku akan membuat Resi asing yang licik itu seperti kawannya ini. Ayo, mari kita pergi. Apa yang telah kakek lakukan? Manusia itu sangat licik dan jahat, Purbaya. Aku harus memberikan hajaran padanya. Karena jika ia sampai sembuh dan kembali kekuatannya, aku tidak akan sanggup menghadapinya. Untunglah saat ini keadaannya tidak sekuat dan sehebat biasanya. Kakek telah membunuhnya? Tidak. Aku hanya membuatnya lumpuh. Aku mencabut seluruh kepandaiannya. Urat besar yang merupakan saluran utama tenaga saktinya, aku putuskan. Maka mulai saat ini, ia akan jadi manusia yang tidak berbahaya lagi. Terima kasih, Kek. Kakek telah memberikan hukuman yang setimpal padanya. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita, Kek. Kak. Dari petunjuk yang didapat dari penduduk desa, mereka akhirnya mengetahui arah yang pasti menuju Selo Gamping. Akan tetapi karena hari telah menjelang senja, mereka istirahat dulu untuk melepaskan lelah dan penat tubuh sehabis bertempur. Dan malam pun menjelang. Adik Purbaya. Ada apa, Kak? Maafkan aku. Maafkan sikapku siang tadi. Kau benar. Kau memang seorang laki-laki yang bijak dan penuh dengan rasa welas asih. Apa maksudmu, Kak? Sikapku siang tadi yang membiarkan Prabu Sora yang tidak menganiaya dan menyiksanya. Jangan keras-keras bicaranya. Kakek dapat terbangun nanti. Ya, sikapmu tadi siang itu, adik Purbaya,
tewasnya Ki Dandung Amoksa di Bukit Batu Larang oleh tanganmu, agaknya demikian membekas jauh ke dalam relung hatimu. Ya, Kak Cempaka benar. Peristiwa itu sangat membekas sekali di dalam relung hatiku, Kak. Sejak saat itu, jika melihat terjadinya satu pembunuhan, hati ini akan menjadi terluka dan pedih kembali. Juga terhadap orang-orang jahat yang telah membunuh orang tua Raden sendiri? Ya, Kak. Juga terhadap siapapun. Rasanya sangatlah berat untuk mengayunkan tangan membunuh seseorang, Kak. Apakah siang tadi Kak Cempaka mengharapkan aku memukul kepala Prabu Sora yang telah tidak berdaya itu? Atau menyadarkannya dahulu, baru kemudian membunuhnya? Begitukah, Kak? Entahlah. Aku tiba-tiba saja jadi tidak mengerti adik Purbaya. Kak Cempaka, apakah kejahatan itu harus selalu dibalas dengan kejahatan? Pembunuhan keji harus dibalas dengan kekejian pula? Tidak, Kak. Aku kira tidak begitu seharusnya. Tidak begitu. Jika memang demikian seharusnya, lalu di manakah bedanya antara yang baik dan yang jahat? Dan di manakah bedanya yang hitam dan yang putih? Tapi, apakah kita akan membiarkan saja kejahatan itu tetap hidup? Membiarkan kejahatan itu berlangsung tanpa berbuat apa-apa? Iya, tidak begitu, Kak. Kita akan tetap menentang setiap bentuk kejahatan. Kita akan membasmi setiap bentuk kejahatan. Tapi yang harus diingat ialah kejahatannya lah yang kita basmi. Aku tidak mengerti adik Purbaya. Apa maksudmu? Jika kita membasmi kejahatan, bukankah itu berarti pula membasmi orang yang berbuat jahat? Tidak, Kak. Jangan sampai kakak mengartikannya demikian. Kita menentang kejahatannya. Dan jika sampai pembunuhan itu terjadi, semata-mata itu adalah karena suatu keterpaksaan. Tidak seperti yang kau harapkan pada Prabu Sora. Aku tidak dapat melakukannya. Jika perbuatan itu sampai kita lakukan terhadap ia yang tidak berdaya, semata-mata itu adalah satu pembunuhan. Pembunuhan dalam arti yang sesungguhnya, yang mempunyai arti dan nilai yang sangat keji. Iya. Sejenak, keduanya saling berdiam diri, termenung dalam memandangi lidah-lidah api yang menjilat-jilat, yang seakan-akan saling berlomba untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Dan kemudian, lihatlah, itu kakek tertidur dengan sangat nyenyak. Ayolah, kita juga harus beristirahat. Tidurlah, Kak. Aku juga sudah mengantuk. Iya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, setelah membasuh tubuh mereka di sungai kecil, keduanya melanjutkan perjalanannya mencari Selo Gamping. Segar sekali udara pagi ini, Kek. Bagaimana tidur kakek semalam? Ya, cukupanlah. Hanya saja, perut ini belum kita isi sejak semalam. Hei, lihat itu, sebuah desa, Kek. Kita akan mengisi perut di sana sambil mencari keterangan lagi tentang Selo Gamping. Ayo, mari kita cepat masuki desa itu. Hiya. Agaknya, Kak. Iya, dan juga cukup terpencil. Iya, jalan menuju kemari agaknya jarang dan sedikit dilalui orang.
Kita cari orang untuk bertanya, Kak. Oh, tidak perlu. Lihatlah itu. Beberapa orang justru sedang mendekati kita. Bagus jika begitu. Mari kita turun dari kuda, Kak. Hai, siapakah kalian ini anak muda? Dan apa keperluan kalian datang ke desa kami? Saya Purbaya, Paman. Dan ini Cempaka, kakak saya. Kami datang ke tempat ini sekedar untuk beristirahat. Kami sedang dalam perjalanan menuju Selo Gamping. Selo Gamping? Hah? Selo Gamping? Untuk apa mereka mencari tempat itu? Iya ya, untuk apa ya? Mereka pasti bermaksud tidak baik. Iya. Tidak mungkin mereka hanyalah 2 orang bocah yang belum lagi dewasa. Apa yang kita khawatirkan? Mana aku tahu. Anak muda. Untuk apakah kau ke sana? Adakah sesuatu yang ingin kau temui? Tidak ada sebuah desa pun di sana, anak muda. Ini adalah desa terdekat dari Selo Gamping. Maaf, Paman. Kami berdua hanya ingin mencari seseorang di sana. Seorang buruan kami. Hah? Buruan kalian? Kalian berdua sedang memburu? Memburu apakah? Seekor kijang, kelinci, ataukah ayam hutan? Heh, tutup mulutmu orang tua. Jangan menghina kami. Hei, kau berani kelinci kecil? Sabarlah, Paman. Kami berdua memang sedang memburu seseorang yang jahat. Menurut keterangan yang kami dapat, dia menuju Selo Gamping. Apakah orang itu adalah pencuri? Jika begitu, biarkanlah. Kau jangan menyusahkan diri mengejar pencuri itu hingga ke Selo Gamping. Tempat itu sangat berbahaya sekali. Aku kira pencuri itu tentu akan mendapat celaka di sana. Apakah dengan demikian kalian tidak akan memberikan petunjuk pada kami di mana letak Selo Gamping itu? Oh, kalian ini benar-benar anak muda yang nekat. Apalagi kau, Nona. Kau masih begini muda dan cantik. Mengapa nekat dan mencari susah ke tempat berbahaya seperti itu? Dengarlah, Paman. Orang yang kami kejar itu adalah seorang penjahat keji, pembunuh orang tua kami, dan juga telah membunuh penduduk desa. Seluruh penduduk desa. Kau berkata apa, anak muda? Benar, Paman. Orang itu telah membunuh seluruh penduduk di sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing. Di kaki Gunung Sumbing? Membunuh penduduk? Seluruh penduduk desa? Bukankah di sana Kakang Menggolo? Gila! Gila! Kau berkata apa, anak muda? Seseorang telah membunuh seluruh penghuni desa di kaki Gunung Sumbing. Sebuah desa kecil begitu? Benar, Paman. Apakah itu desa di pinggir hutan Jatiranggon? Kami tidak tahu nama desa itu, Paman. Apakah desa itu hampir tidak berbeda dengan desa ini? Di muka gerbang desa merupakan tanah yang berbatu begitu? Benar, Paman. Dan tidak jauh dari muka gerbang desa itu juga terdapat anak sungai kecil. Oh, setan. Tunggu dulu, Paman. Ada apa ini? Lepaskan! Lepaskan! Baik, tapi jelaskanlah apa yang membuat Paman tiba-tiba jadi marah dengan kami. Ada apa sebenarnya, Paman? Adik Purbaya, marilah kita berikan hajaran pada orang-orang gila yang tidak tahu sopan santun ini. Tunggu dulu, Kak. Ada apakah ini, Paman? Apakah Paman tidak akan menjelaskan kesalahan kami? Perintahkan orang-orang itu memasukkan kembali pedangnya. Kita bicara, Paman. Lihatlah itu, Kak. Banyak orang mulai berdatangan mendekati tempat ini. Karena itu, memang tidak ada artinya kita bicara dengan orang-orang kasar ini. Dari sudut-sudut pondok kecil,
keluar belasan laki-laki bertampang kasar yang tidak berbeda dengan beberapa orang yang telah menghadang mereka sebelumnya. Mereka mendekati dengan golok yang telah terhunus. Beberapa saat ketegangan mencekam. Kedua remaja dari Karang Sedana itu mulai meningkatkan kewaspadaannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, mereka memasukkan pedang dan golok yang telah terhunus ketika melihat laki-laki yang berbicara dengan Raden Purbaya dan Cempaka itu mengangkat tangannya. Nah, bukankah lebih baik begitu, Paman? Kita dapat bicara baik-baik agar tidak terjadi salah paham di antara kita. Baik. Baiklah. Kita akan bicara. Tapi sebelumnya katakan dulu bahwa cerita kalian itu adalah bukan dusta. Apa maksud Paman? Cerita yang mana? Cerita tentang desa itu? Ya, ya betul. Kakakku telah melihatnya juga. Dan kakekku. Kakekmu? Ya, kami datang kemari bersama dengan kakek kami. Di mana sekarang kakek kalian itu? Entahlah, mungkin masih ada di luar desa ini. Apakah kalian mempunyai hubungan dengan penduduk desa di kaki Gunung Sumbing itu? Iya, mereka adalah termasuk saudara-saudara kami. Saudara kalian? Iya. Seluruh penduduk desa itu? Kelompok kami. Adik Purbaya, agaknya mereka ini dan juga korban yang berada di desa itu adalah kelompok begal-begal hitam. Sekarang katakanlah pada kami, siapakah yang telah membunuh saudara-saudara kami itu? Seorang resi asing yang bernama Resi Amista. Kakang, janganlah kau percaya dengan kata-kata anak muda itu. Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Ki Menggolo mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Tidak akan mungkin ia dapat terbunuh dengan begitu saja. Dan apalagi ia terbunuh bersama dengan seluruh anak-anak buahnya dan seluruh saudara-saudara kita. Iya. Apalagi Ki Guru Abur-Abur juga mungkin berada di sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin hal itu terjadi. Pemuda itu adalah pendusta. Tangkap saja mereka, Kakang. Baik. Lihatlah itu adik Purbaya. Tidak ada artinya kita berbicara dengan manusia-manusia bodoh macam mereka. Tunggu dulu, Kak. Aku masih akan bicara dengan mereka untuk yang terakhir kali. Oi, dengarlah. Dengarlah kalian semua. Aku datang dengan maksud yang baik. Aku datang tidak hendak mencari keributan maupun permusuhan. Sekali lagi aku peringatkan. Kami tidak ingin menyusahkan kalian semua. Karena itu, janganlah memaksa kami untuk bertindak keras pada kalian. Kalian lihatlah ini. Hei! Anak itu benar-benar sakti. Hebat sekali. Pukulannya dapat merobohkan bau besar. Iya, betul. Dengarlah. Jangan memaksa aku untuk bertindak keras pada kalian semua. Aku bukanlah musuh kalian semua. Baiklah anak muda. Kami akan mencoba mempercayai dirimu. Hei, siapa lagi yang datang itu? Cepat hadang dan usir orang itu. Tunggu dulu. Itu kakek kami. Jangan ganggu dia. Baiklah. Ada apa ini ramai-ramai? Ada apa Purbaya? Cempaka? Kelihatannya tegang sekali wajah kalian. Tidak ada apa-apa, Kek. Urusan kami sudah selesai. Hanya sedikit salah paham. Jika begitu, marilah kami mengundang kalian untuk beristirahat. Kami akan menyediakan tempat dan makanan untuk kalian. Mari. Lumayan sekali. Nasib kita cukup baik, Purbaya, Cempaka. Setelah kelaparan sekian lama, kini bertemu dengan penduduk desa yang baik dan ramah-ramah. Ayo, jangan kau tolak undangan dan sikap baik dari tuan rumah. Ayo, mari. Iya, baik.
kepandaian anak muda itu sangat tinggi sekali, Kakang Sungkana. Dan wanita cantik itu, kukira memiliki kepandaian juga. Lalu, siapakah kakek itu? Guru mereka kah? Iya, kukira kakek tua itu memiliki kepandaian yang tinggi, yang jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi, kita dapat membuat mereka terkapar tidak berdaya dengan racun yang kita taruh dalam makanan mereka. Di, jangan lakukan itu. Kita belum pasti mereka akan berbuat jahat pada kita. Justru kita membutuhkan tenaganya, Di. Jika benar cerita mereka itu. Maksud Kakang? Iya, jika benar cerita mereka tentang hancurnya kelompok Kakang Menggolo, tentu kita akan menghadapi musuh yang sangat sakti. Dan tenaga mereka dapat kita manfaatkan, Di. Dan setelah itu, kita akan membereskan mereka. Apa untungnya berbuat demikian? Mereka tidak berbuat jahat pada kita, tidak mengaku kita. Mengapa kita harus membunuh dan mencelakai mereka? Tapi mereka, anak muda itu telah membuat malu Kakang, telah menjatuhkan martabat Kakang di hadapan kelompok kita. Tidak perlu kau pikirkan itu. Kau harus ingat dan pertimbangkan. Sedikit untung yang kita cari, tapi jika gagal, kita semua akan mendapat celaka. Tapi Kakang... Sudahlah. Lupakan itu semua. Sekarang dengar perintahku. Pergilah kau ke pintu lembah batu. Aku curiga kedatangan mereka ada hubungannya dengan lembah batu. Setidak-tidaknya orang yang mereka cari itu berada di lembah batu itu. Tapi Kakang, bukankah Ki Suro abur-abur? Dengar perintahku dan laksanakan. Aku curiga telah terjadi sesuatu pula dengan Ki Abur-abur. Tidak mungkin, Kakang. Adi, pergi dan laksanakan perintahku, tolong. Baik, Kakang. Siapa? Aku ingin bicara sebentar. Bagaimana? Apakah kalian sudah makan? Terima kasih Paman atas hidangannya. Duduklah. Tentu ada yang ingin kau bicarakan. Benar. Sebelumnya, bolehkah saya tahu siapakah tuan ini? Aku? Ya. Aku adalah kakek dari dua cucuku ini. Maksud saya, nama tuan, nama besar tuan. Nama besar. Memangnya kau pikir aku ini siapa? Seorang raja, maharaja. Mana ada nama besar? Baiklah. Jika memang tuan tidak ingin memperkenalkan diri tuan, saya adalah Sungkana, seorang pemuka, pemimpin di desa ini. Lalu bagaimanakah saya harus memanggil tuan? Kau dapat memanggilku sesuka hatimu. Tuan boleh, kakek lebih baik, atau apa saja. Panggillah yang kau pikir sesuai dan tepat untuk seorang tua dan miskin seperti aku ini. Lalu apa maksudmu datang mengunjungi kami? Apa ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Ada tuan, ada. Tentang pembunuh itu tuan. Orang yang sedang tuan buru itu, siapakah dia? Cucu tuan telah mengatakan bahwa dia adalah seorang resi. Dapatkah tuan menjelaskan lebih lanjut? Dia seorang resi asing, memiliki kepandaian yang sangat tinggi, bahkan menguasai kekuatan gaib, yang mampu menguasai pikiran dan kekuatan orang lain. Orang itu sangat berbahaya, dan kukira hanya itu yang dapat kujelaskan padamu. Jika Paman Sungkana ingin membalas dendam padanya, kami sarankan Paman mengurungkannya, karena hal itu sangat berbahaya. Tidak mungkin demikian. Apapun yang akan terjadi,
kami pasti akan membalas dendam. Dan kami tidak takut dengan resi asing itu. Kami mempunyai orang yang sanggup menghadapinya, yaitu guru kami semua. Hari ini hampir senja. Kami hanya akan menyiapkan segala sesuatunya. Baru besok kami akan keluar dari desa ini mencari resi pembunuh itu di Selo Gamping, di sekitar lembah batu itu. Lembah batu? Maksudku lembah, lembah di kaki Gunung Wukir yang banyak dipenuhi batu-batu besar begitu. Hampir saja. Aku tidak boleh bercerita tentang tempat suci itu pada orang lain. Guru tentu akan menjadi marah jika sampai tempat sucinya itu diketahui oleh orang lain. Maaf, ada sesuatu yang harus kami lakukan. Permisi. Iya. Aneh sekali sikapnya. Tiba-tiba saja berubah. Iya, tiba-tiba berubah setelah menyebut nama lembah batu. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apa yang akan terjadi di sekitar lembah batu di kaki Gunung Wukir? Apa yang akan terjadi dengan pertemuan para tokoh kita, Anting Wulan, Raden Sakapalwaguna, serta Raden Sanjaya dengan kelompok Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa.